Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-862 pada Kamis, 4 Juli 2024. Hari ini pukul 5.23 waktu setempat, Ukraina melaporkan serangan Rusia dengan berbagai jenis drone di Kiev. Pasukan pertahanan udara Ukraina beroperasi di pinggiran Kiev dan terjadi beberapa ledakan selama serangan berlangsung. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan itu. Pada Rabu, 3 Juli 2024, kemarin, setidaknya ada 135 bentrokan dengan Rusia, menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, seperti diberitakan Suspilne. Rusia melakukan 36 serangan udara, 51 kabupaten, menggunakan 303 drone kamikaze dan melepaskan lebih dari 2.600 tembakan ke posisi pasukan Ukraina dan daerah berpenduduk dengan menggunakan berbagai jenis senjata. 5 orang tewas dalam serangan Rusia. Hari berkabung telah diumumkan pada Kamis, 4 Juli 2024, setelah serangan rudal dan drone Rusia menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 53 orang di kota Dnipro di Ukraina Tenggara kemarin. Serangan tersebut merusak taman kanak-kanak, sekolah, dan rumah sakit serta menyebabkan kebakaran di seluruh kota. Bangunan komersial juga rusak, kata Boris Filatov, wali kota-kota tersebut. Sementara itu, kemarin, Zelensky minta bantuan pertahanan udara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan sekutunya agar memberikan lebih banyak pertahanan udara dan senjata jarak jauh. Zelensky juga menerbitkan rekaman di Telegram yang menunjukkan ledakan besar di langit yang diikuti oleh bola api yang melesat ke tanah. Teror Rusia ini hanya dapat dihentikan oleh pertahanan udara modern dan senjata jarak jauh kita, kata Zelensky. Dunia dapat melindungi kehidupan, dan hanya ketegasan para pemimpin yang dibutuhkan, lanjutnya, dikutip dari The Guardian. Rusia hukum 3 bersaudara gara-gara hendak gabung pasukan pro-Ukraina. Rusia menjatuhi hukuman 17 tahun penjara kepada 3 bersaudara karena mencoba menyeberang ke Ukraina untuk bergabung dengan satuan pasukan Rusia yang bertempur di pihak Ukraina. Ioan Ashcheulov, 24. Dijatuhi hukuman 17,5 tahun oleh pengadilan militer Moskow sementara saudara-saudaranya, Alexei, 20, dan Timofey, 19, dijatuhi hukuman 17 tahun. Saya yakin para pemimpin Rusia, atas nama negara Rusia, telah melakukan kejahatan besar, yang terbesar di abad ke-21, kata Ioan Ashcheulov saat pembacaan vonis atas tuduhan pengkhianatan, dikutip dari media Zona. Tindakan saya, merupakan upaya untuk menghentikan kejahatan ini, katanya. Ia menekankan ia tidak menganggap dirinya sebagai pengkhianat Rusia dengan mengatakan, saya tidak berkewajiban untuk mendukung semua yang dilakukan pemerintah negara tempat saya dilahirkan. Ketiganya adalah putra seorang pendeta Ortodoks Rusia, Igor Ashcheulov, yang berkhotbah di wilayah Lipetsk Barat. Majelis Umum PBB akan terus bela Ukraina. Majelis Umum PBB akan terus membela integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina apapun hasil pemilihan nasional di seluruh dunia tahun ini. Saya yakin bahwa rakyat Ukraina tidak akan menyerah, kata Presiden Majelis Umum PBB, Denis Franchi, kepada Associated Press selama kunjungan pertamanya ke Ukraina. Turki klaim dapat bantu akhiri perang Rusia-Ukraina. Presiden Turki Tayyip Erdogan telah mengatakan bisa membantu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang Ukraina dan Rusia. Erdogan berbicara kepada Presiden Rusia di sela-sela pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, di Kazakhstan pada Rabu, 3 Juli 2024, mengatakan ia percaya perdamaian yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak adalah hal yang mungkin dilakukan. Namun, juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengesampingkan peran apapun sebagai perantara bagi pemimpin Turki. Tidak, itu tidak mungkin, kata Dmitry Peskov, menurut kantor berita Rusia TASS, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Turki adalah anggota NATO, tetapi tidak seperti para pemimpin NATO lainnya, Erdogan berusaha menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina selama perang.